kayak vlog greget banget. 2019, para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa Kumitir. Ketika dilakukan ekskavasi, hasilnya sungguh mengejutkan. Struktur bata tersebut ternyata adalah merupakan sebuah dinding talut sepanjang 187 meter. Semenjak itu, arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini. Kemudian disusunlah hipotesis adanya dinding talut berukuran 312 meter kali 250 meter yang mengelilingi bangunan inti yang saat ini berada di area makam Penduduk. 2020, Direktorat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan ekskavasi di lokasi ini. Para ahli dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguak misteri situs Kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi jejak peradaban dari Kota Raja, Majapahit. Hah? Iya, ada yang baru. Yang baru dulu yang pertama Pak, sebelum dibongkar sampai apa? Sampai ketemu border-border masih tanah. Oh, ini masih awal ya. Itu tadi sudah lewat sana sebenarnya sudah kelihatan. Ya, ini dari awal. Nih. Ini kan gini strukturnya. Terus puter mah. Oke. Ya kan kita kenampakan boulder itu. Ini yang di atas nih, lapisan atas maksud saya yang nunjukin. Oke kan. Terus terakhir malah kan yang atas itu. Iya. Ini kan udah kelihatan. Terus ini kelihatan. Terus border-border di atasnya. Terus sama struktur di bawah yang barat mah. Puter mah. Nah, ya. Nih lihat Pak stratigrafinya dulu nih. Zoom. Nah, ya. Apakah itu pertama kebingungan saya kan apakah itu uruk ataukah bencana? Zoom lagi mah. Nah, ya. Nah, kelihatan. Kelihatan kan? Ukuran bordernya itu di atas bata. Oke, terus mah putar ini kanan kirinya. Lihat. Nah, ada border juga yang nyelip di sejajar sama ini, tapi dominasi di atas semua. Coba lagi. Yang paling jelas, nah, yang paling jelas di sini. Putar sebelah sana, Pak. Yang sebelah sini. Kalau nggak sana ada border-border juga di sini. Nah, oh, ketutupan udah ya. Itu yang ketutupan. Oke, itu batas itu strukturnya. Coba sini. Nah, oke, sekarang buka yang kedua, Mas. Ketika ini dihilangkan tanahnya dan disisakan bordernya saja. Ya. Bordernya yang di atas itu kita ambil kan, Pak? Di atas itu ya. Nah, ini tadi aku lihat. Nah, ini yang terbaru. Coba zoom. Nah, tapi masih tersisa di dinding yang sebelah sana itu. Kita sisakan. Itu posisinya tetap di atas itu. Nah, yang posisi yang di atas itu kan kita ambil kan, terpaksa untuk menampilkan struktur batanya di ke kiri, Mas. Nah, ini kelihatan kan numpang dia. Yang sebelah kiri. Oke. Terus masuk ke dalam, Mas. Nah, Yang mau yang di kiri ya? ya, zoom, Mas. Nah, kan ini dulu area ini dulu pernah jadi makam, Pak. Ya, jadi ada beberapa yang border yang keangkat untuk liang gitu ya. Kuburan, makam dulu tapi ahli warisnya sudah hilang. Posisi makanya bagian atas itu teraduk karena dulu area itu pernah jadi makam lama sebelum ada makam baru yang ini yang sebelah timurnya. Kotak lain, Mas. Nah, kita lihat sekarang struktur batanya yang, nah ini. Jadi intip bawahnya ya. Yang menarik ini, putar, Mas.
Nah, yang menarik ini dia seakan seperti tertata di pinggir dari struktur bata. Seakan ya, sementara saya bilang seakan. Diputar. Nah, diputar lagi. Nah, sip, zoom. Zoom lagi, mendekati. Oke. Kayak gitu alam apa tatanan, Pak? Kan dari banyaknya macam tadi kan jadi kelihatan kalau itu tatanan apa namanya? Alam gitu loh. Nah, bagaimana kemudian dia bisa mengisi secara teratur di situ, Pak? Nah, ini kemungkinan dia ini ya seperti ada rongga semacam gitu. Nah, oke. Kaitannya dengan rongga, ini yang kemungkinan yang kemudian muncul dugaan saya, Pak, bahwa nah, kelihatan seperti ini ya. Dia sisi halus, sisi rapi itu di bagian dalam. Sisi ini acak. Ini acak. Kenapa ini sisi halus, rapi gitu loh, Pak? Ya, seperti yang terlihat di. Nah, ini sisi rapi. Kenapa? Di bagian dalam dia rapi, sedangkan di bagian sananya dia nggak rapi. Maksudnya nggak rapi gini, geser ke sana. Nah, ini rapi. Saya kapuri kemarin, dan ini nggak rapi. Apakah tadinya dia rapi terus kemudian kena hancuran boulder? Sama rapinya terus kena hancuran gitu. Apakah begitu atau ini? Assalamualaikum. Cek sono. Ada pakai. Oh iya, makasih. Betul ya? Ya betul. Oke, makasih ya. Selamat gitu. Aku bingung. Paling ngari tuh. Terus ini Hadiah dari penggemar. ini coba nih zoom. Nah, kemarin kan coba saya angkat. Nah, ternyata di lapis batanya 3 lapis sih, Pak. Terus ininya rusak. Terus diputar lagi. Ada boulder di bawahnya. Nah, sisi ini. Nah, ini boulder. Apakah ini ruang keselokan gitu? Tapi Itu sering kita radar, di radar. Ada rongganya apa? gitu ya. Jadi kita menunggu itu dibongkar atau bukan, nanti nunggu hasil georadar gitu, Pak. Benar nggak? Bisa ya? Jadi digalangan itu. Apakah yang sini dia bagian sini rusak karena boulder itu? Coba buka yang lain, kotak yang lain. Nah, kemarin kan saya coba baca polanya. Zoom. Out. Nah, polanya. Ini ke sana. Ya. Ini ke sana. Terus out. Nah, ini ke sini terus belok lagi ke sini ada lagi nih. Ini hari ini kita mau buka ini. Ini loh. Iya. Ada struktur bata di sini. Kita mau buka yang ini nih sekarang. Dan itu boulder itu di atas struktur bata. Numpang. Apakah boulder tatanan itu sengaja ditata di atasnya bata? Kita belum menemukan itu juga sih. Dari tinggalan-tinggalan yang lain. Ada. Biasanya boulder di bawahnya bata. Fondasi ya. Besarannya sama. Besarannya sama. Iya, ini boulder kalau misalnya itu tataran, kenapa dia numpang di bata? Belum pernah saya nemukan itu. Dan kelihatan gejala nah, tidak ratanya ini di sini ya. Sini ada konsentrasi yang tinggi. Alam kan, Pak ya? Ketidakteraturan kan alam. Coba putar yang lain lah, kotak yang lain. Terus, nah ini juga sama konsentrasi boulder. Ada kecurigaan kemarin saya bilang, apakah kemudian dari yang rapi itu
bagian dalam terus kemudian terisi oleh boulder-boulder karena dia ada rongga gitu. Tapi kalau petirtaan, apakah mungkin petirtaan atau kolam kecil gitu ya, hiasan di depan rumah mungkin gitu atau apa? Atau nggak tahu. Nah ini petirtaan tadi karena ada sisi rapi, sisi yang tidak rapi tadi ya? Iya, karena sisi rapi dan sisi tidak rapi itu tadi. Kenapa kok bagian list pinggir ini rapi sekali? Setuju ya? Sisi halusnya di dalam. Nah, sisi halusnya di dalam bener ya? Kenapa? Berarti itu memang ditampilkan kan? Ada ruang kan di situ? Yang kemudian ketika banjir dia terisi oleh banjir lahar itu yang membawa boulder-boulder dan mungkin ini kasus baru juga bagi saya, Pak. Jadi emang penuh tanda tanya. iya. Ngerinya gitu, ketika saya ambil tuh boulder ternyata itu perkerasan. Kalau dari teori perjalanannya endapan itu, Nah kita nggak punya data itu. Kalau misalnya dari selatan, tanah selatan udah habis oleh penggalian bata. Kita nggak punya data itu. Kan ini kan masih meninggi karena dia masih menjadi area makam. Orang nggak akan menggali di sana karena makam. Sedangkan di sekelilingnya itu udah habis tuh. Tapi saya curiga sih memang dari sini. Masuk dari sini. Masuk dari selatan. Lagi digambar aku lagi mending. Kira-kira. Jadi mungkin butuh data dukung stratigrafi itu terukur itu, Pak. Ya. Gitu. Kalau di barat kita nggak nemukan boulder, tapi dari hasil galian masyarakat ini boulder tok ini isinya. Banyak sekali konsentrasi boulder di sini. Nah, yang di sini sudah digali oleh bata. Dia kan lapis lebih rendah. Yang ini kan lebih tinggi, Pak. Ini sudah lebih rendah. Ini masih tinggi. Selatan gimana? Banyak boulder nggak? Yang di sini. Yang sebelah situ. Yang di makam itu lah, Mas. Sebelah makam enggak. Nggak banyak ya. Nah, ini yang tadi yang saya waktu itu bikin video tentang alur sisi timur dari trans ini bekas air, Pak, parit kayak gitu. Nah, bila demikian mungkin ya dari jalur selatan sini ketika banjir dia akan melewati ini jalur sungai lama itu. Jadi dari area sini mestinya nggak sampai sini. Waktu ini kita udah test pit tuh area sini. saya kemarin survei daerah sini. Sini juga banyak boulder. Banyak boulder. Sama pasir. Kalau sini memang iya, tapi kecil-kecil, Pak. Sini kecil-kecil. Nah, itu naiknya kelihatannya ya dari selatan sini. Karena ini misalnya dialirin parit ya, Pak ya. Iya. Gitu. Sungai sekitar sini. Kita nggak nemu data sungai di sini. Lebih ke bawah lagi yang ada. Iya, tapi di irisan yang ini banyak bongkah dan ini. Tapi kecil-kecil rata-rata, kerakal-kerakal. Kapal pasir ya. Kerakal pasir dari sini. Tapi kalau yang boulder emang kita ketemukan konsentrasi di sini. Soalnya ya sungai itu isinya pasir juga ada. Iya. Kalau arusnya deras isinya boulder tadi. Nah, gitu aja. Sayangnya kita kehilangan data ini sih. Ini lebih rendah, sudah dihabisin sama masyarakat buat bata. Sehingga kita nggak punya data stratigrafi di sini, Pak. Cuma mungkin kalau dari area sini, ini masih tinggi ya, Fit ya? Iya. Mana yang lapangan? Yang... Lapangan ini? Oh itu. Warung pacar itu. Ya. Dulu ini ada boulder-boulder juga sih. Cuma ini sampai pasir semua isinya. Sekarang diratakan sama pemiliknya. Kan bekas bata, jadi bata kan ceklongan-ceklongan nggak menentu gitu. Pasir boulder. Nah, jadi yang stratigrafi sini kita kehilangan, tapi yang dari bekas galian ini kita nampak sekali banyak sekali boulder. Sebelah Sini. kosong apa ya?
Ini masih tebu, masih tinggi. Oh masih tinggi ya? Ya, tapi nggak setinggi ini sih. Tapi masih tinggi lah, masih bisa lah sampelnya mungkin. Nggak, dulu kita ngukur pakai listrik segala macam mungkin kan. Tanah tinggi yang masih tinggi itu kalau anu ya selatannya sebelah baratnya kandang. Ini kan sama ini ya. Maksudnya itu nih? Ini sama ini. Cenderung sama. Kesini ini masih sama. Kesini kayaknya masih sama, tapi beberapa hilang ya sudah ya. Iya. Iya, tapi ada yang masih tinggi kok Pak, daerah sini. Ya nanti kita ukur pakai geolistrik atau pakai ya kita bor, aku punya bor dan bawain bor 5 meter itu 3-4 meter itu. Iya. Nah gitu sih kalau apakah benar banjir lahar atau tatanan seperti itu? Gimana Cang? Ini lagi lihat sektor A. Dan di sektor B kita nggak menemukan terlalu banyak loh Pak. Betul nggak? Sektor B. Nah kalau B itu kan ini nih. Ini Fit, ini Fit. Nah itu B. Nah yang galian itu sini sebelahnya yang jobong lurusan. Nah di situ ke bawah ke selatan itu banyak sekali boulder. Kalau dia menerjang berarti dinding Talud Selatan habis ini. Dinding Talud Selatan. Nah, kalau dari gunung ya Pak ya, selatan ya. Yes. Gitu. yang mungkin yang dari gedung yang kemarin saya gambarkan kan Iya. Keruak itu. Iya. Nah itu kan maksudnya sudah turun ke bawah semua. Pacet ya, sudah pacet. Nah, pada waktu turun tadi kan mungkin ketemu kan bersama air, nanti akan membentuk sedimen yang khas. Nah, jadi nanti ada tadi stratigrafi terukurnya itu kelihatan. Oh ini daerah mana? Kelihatan. Kalau pola ini gimana Pak Amin? Coba lagi Kan kita hanya bagian sini, belum bisa melihat bagian yang lain. Kalau bisa melihat bagian yang lain, akhirnya kan kita bisa ketemu. Kalau ini alur sungai besar. Kalau dari stratigrafi yang ada di luar itu, misalnya dihubungkan dengan ini, stratigrafi yang di sisiran itu loh, yang tadi jopong terus ke arah timur. Sebenarnya sisi dalam ini loh aneh. Tidak hanya melihat Ya. Ada kemungkinan sengaja diulek kan? Nyari bahan sekitar situ dulu. Ya, aku terbuka dengan segala kemungkinan. Makanya itu belum tak angkat. Jadi masih terbuka sekali. Ya benar ruang kosong ya misalkan ya. Tapi ada border di samping-sampingnya karena di sana belum di sana. Terus ditutup aja lah. Pakai border-border itu. Misalkan ya. Tapi kenapa sisi yang dalam rapi? Ya memang ada ruang kosong. Tapi terus karena ada ruang kosong itu diuruk sama masyarakat itu loh. Oh sama masyarakat? Yang sama pada waktu itu sengaja diuruk oleh orang. Logikanya kalau dia untuk diuruk, dia batanya nggak akan bikin rapi. Talut kan sifatnya. Buat apa dibikin rapi? Diuruk kok. Itu batanya rapi sekarang tunjukin Maya. Maksudnya sengaja ditutup, disembunyikan. Masyarakat Tapi setelahnya. jangan setelahnya. Setelahnya. Kita nggak terlalu berspekulasi ke sana. Nih, lihat nih. Lagi zoom mah. Nah dari sisi itu. yang punya. Nah, yang buruk yang punya nih. Yang buruk yang punya. Itu. Ini mereka sesuatu. Rapi. Dari yang di arkeovlog cuma satu yang jeli. Sisi dalam kok rapi. Aku komentar jeli. Yang Takapuri ini, aku bingung kenapa Takapuri saya kapuri Pak. Karena dia rapi sekali. Itu yang depan ya Mas ya? Hah? Yang depan dari Dalam. Bagian dalam. Barat tapi dalam, madep ke timur. Ini juga sih rapi. Kalau itu berkerasan, dia nggak butuh rapi karena akan ditimbun. Sebenarnya saya udah punya jawabannya, cuma butuh data lain meyakinkan.
Kayak urukan. Kayak urukan. Urukan. Enggak, ya namanya batu itu kalau di boulder dikumpulkan itu Logikanya kayak gini, talut sisi dalam bikin rapi enggak kan? Dari Karena akan diuruk, dibuat acak untuk mengikat kan. Pola acak itu juga sekaligus untuk mengikat urukan. Tapi yang sisi dalamnya dibikin rapi sekali. Kenapa dibikin rapi? Kalau hanya untuk diuruk. Beda lagi kalau untuk ditampilkan. tadinya mau bikin halus kok, mau bikin pola mau. Malu sudah. Oh, nggak sih do, koinnya nggak patah kok, koinnya nggak patah kok. Koinnya ikannya nggak datang ya, kalau membuktikan material itu memang banjir Pak ya, membuktikan bahwa material itu dari mana bisa nggak Pak? Bisa. Dulu stratigrafinya Bisa ya. Oh, coba suki. Termasuk Ya Jawa Timur kok. Soalnya melacaknya kan sampai gunung. Nah, gitu makanya kan sampai atas loh. Oh, coba suki. ya, nggak arah bila banjir, Nggak ada, sudah kelihatan kemana. banjir lahar, Banjir, Nah. banjir bandang. banjir badak, arahnya dari mana itu aja sih Pak? Dari kalau di peta geologi namanya bolok rubuh. Tapi kalau di yang itu orang Rorombo. udah kelihatan, lihat di Google kan kelihatan. Berarti dari selatan ini Pak? Ya di selatan itu ada daerah yang terowak besar. Bisa dilihat di Google. Jadi ya itu dia akan turun menuju ke bawah. Nah, nanti tinggal mengambil batu di sini. Bisa tokan. Bisa aja Pak. Bukan Jerbasuki. Akan membulan. Kalau dibur, seawan saja kok. Kalau ada umur. Jenis saja. Jenis saja. Oke. Jenis tadi mungkin secara fisik ya jadi murah. Kalau ini saya berarti tidak apa-apa kalau Kopi aja cukup ya Pak ya. Hanya melihat gini, oke. Nah kalau kita berjalan menuju ke Pajar, kita lihat ke kanan, memang kan banyak batu yang bunder-bunder di sepanjang area sebelah. Nah mulai juga harus lihat. Batunya bunder-bunder, sama seperti itu. Cuman apakah dia itu sama ya memang harus dilihat. Kita belum pernah mendekat ke sana. Kalau kita lihat di sini tadi, yang sana belum. Jadi kita bisa lihat. Tapi kalau lihat di peta Google tadi, roaknya sudah kelihatan. Roaknya besar sekali dan itu suatu masa yang aliran massa yang sangat besar. Itu dalam satu waktu full gitu atau memang dia bertahap? Kalau mengenai menurut berdiri. Kira-kira saja. Masalahnya jangan baliknya Jerbasuki lagi. Kira-kira 2, 3, 4 kan dari satu viral itu kan. Enggak, itu kan kita menyebutnya namanya kipas aluvial, endapan kipas aluvial. Jadi gini terus biar menyebar ya. menyebar Ke bawah semakin luas. jadi gitu. Nah, kalau itu berhenti, nggak berproses, berarti ya cuma segini tak selesai. Tapi kalau ini masih ada airnya, berarti kan ini masih jalan. Masih terus, wah tambah panjang. Jadi tambah, istilahnya deritanya tadi tambah sini. Bisa seperti tadi ada cerita yang daerah utara, daerah selatan sana itu ada berapa puluh meter gitu masih nemu aren yang masih terendam. Jadi kan memang dari selatan ini cukup apa ya? Itu mah udah Google tadi, kalau itu bisa. Oke, benarkah ada bencana di situs Kumitir? Ikuti diskusi kami yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 jam 1 siang. Bagi yang bisa join, silakan join di diskusi kami. Terima kasih.